mahasiswa PPG 2020 Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Jakarta pada hari ini tanggal 14 Desember 2020 melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, syukur ya kalau sehat ya. Semua teman kita udah pada datang semua ya? Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka marilah secara bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada salah satu teman kita dipersilakan. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Kepada Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas berkat dan kebenaran kami. Tuhan kau teman-teman kami dan berkati hidup kami. Kemudian pada Tuhan yang menaikkan dari Tuhan Tuhan doa kami saat ini yang dikomandaskan bagian dan Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka marilah secara bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada anak-anak Bapak dipersilakan untuk berdiri. Apa saja kegiatan yang menyenangkan yang kalian lakukan di rumah? Siapa yang bisa memberikan contoh beberapa kegiatan menyenangkan yang pernah kamu lakukan di rumah? membantu orang tua. Satu, membantu orang tua. Main bola. Bermain bola. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, ada yang bermain bola, ada yang membantu orang tua, dan ada yang jalan-jalan. Setelah kegiatan menyenangkan, maka pastinya juga ada kegiatan yang tidak menyenangkan. Kira-kira apa saja contoh kegiatan yang tidak menyenangkan yang pernah kamu lakukan di rumah?
Sering disuruh. Disuruh ke kebun. Disuruh ke kebun. Disuruh menjaga adik. Disuruh menjaga adik. Jadi itu beberapa kegiatan yang tidak menyenangkan yang kamu lakukan selama belajar di rumah. Belajar di rumah. Jadi kalau kita disuruh menjaga adik, pergi ke kebun, seharusnya kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita juga diwajibkan untuk membantu orang tua. Baik. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika, materi, mean, modus, dan median. Ya. Modus, median, dan mean. Di kelas 5 kita sudah pernah mempelajari materi tentang pengumpulan data. Pengumpulan data ya berhubungan dengan datum dan data. Siapa di antara kamu yang bisa menyebutkan apa pengertian daripada datum? Pak. Ya, silakan. Datum ialah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Ya, datum adalah keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Datum itu boleh berupa bilangan dan boleh juga tidak berupa bilangan. Sementara data itu adalah kumpulan dari beberapa datum. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana mencari modus, bagaimana mencari median, dan bagaimana mencari mean dari suatu data. Apakah pada hari ini semuanya siap belajar? Siap? Semangat? Baik, kita mulai. Bapak mau bertanya tentang umur kamu saat ini. Umurnya berapa? 10. Umurnya? 10. Perhatikanlah slide PowerPoint di depan ya. Pertama, kita akan melihat apa itu pengertian daripada modus. Ada yang bisa membaca? Apa pengertian daripada modus? Saya Pak. Ya, baca. Modus merupakan data yang sering muncul. Modus adalah data yang sering Muncul. Modus adalah data yang sering muncul. Bagaimana cara mencari modus suatu data? Maka perhatikanlah contoh berikut. Pendataan berat badan siswa kelas 6 SD Negeri Nusantara adalah sebagai berikut. Ini satuannya dalam kilogram. Setelah diukur, ada yang mempunyai berat badan 33 kg, 39 kg, 36 kg, sampai 35 kg. Ya. Kalau kita perhatikan, berapa banyak data di atas? Ada 16 ya data ya. Artinya ada 16 orang siswa yang diukur berat badannya. Sekarang tugas kita ialah bagaimana menentukan modus dari data di atas. Perhatikan, langkah pertama adalah kita kelompokkan data tersebut. Ya. Setelah kita kelompokkan data, baru kita hitung mana frekuensi yang sering muncul. Perhatikan, 33 ya.
muncul sebanyak 6 kali. Ya. 34 frekuensinya ada 4. 35 kg frekuensinya ada 8. Ada 8 kali atau ada 8 orang. Yang mempunyai berat badan 36 kg ada berapa? Ada 2 orang. Ada 4 orang. Yang mempunyai berat badan 37 kg ada 2 orang. Ada 2 orang. Yang mempunyai berat badan 39 kg ada berapa orang? 1 orang. 1 orang. Kalau kita perhatikan, ya, frekuensi mana yang sering muncul pada nilai pada data di atas? 35. 35 sebanyak 8 Siswa. sebanyak 8 siswa. Artinya modus dari data tersebut adalah 35, ya. Seterusnya kita akan melihat pengertian daripada median. Apa median itu? Median adalah nilai tengah dari suatu data, ya. Nilai tengah dari suatu data, ya. Bagaimana mencari datanya? Diurutkan dari yang paling terkecil sampai ke yang terbesar. Perhatikan contohnya. Pertanyaannya adalah, hitunglah nilai median dari data tersebut. Cara menghitungnya adalah kita hitung terlebih dahulu berapa data. Datanya ada 16, ya. Ada 16. Setelah kita dapat, maka kita menggunakan rumus N dibagi 2 atau 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi kita ambil titik tengahnya dari data yang 16 tadi. Setelah kita 16 dibagi 2 adalah 8, maka kita urutkan, ya. Data yang ke-8 itu adalah 130. Data yang ke-8 adalah 130. Setelah kita mendapatkan data yang ke-8, maka kita tambahkan 1, ya. Data yang ke-9. Data yang ke-9 adalah 136. Setelah kita mendapatkan data ke-8 dan data ke-9, maka kedua data tersebut kita jumlahkan, ya. 130 ditambah 136 sama dengan 266 dibagi 2. Sama dengan berapa? 133. Jumlahnya atau nilainya adalah 133. Jadi nilai median atau median dari tinggi badan siswa kelas 6 adalah 133. Berikutnya adalah mean. Mean adalah rata-rata atau nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data, atau M sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Contoh, ini adalah tabel penjualan buah selama 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Pintar, ya. Pada hari Senin, buah terjual sebanyak 20 kilogram. Selasa, buah terjual sebanyak 25 kilogram. Hari Rabu, buah terjual sebanyak 30 kilogram. Pada hari Kamis berapa? 40 kilogram. Hari Jumat? 40 kilogram. Hari Sabtu? 45 kilogram. Dan pada hari Minggu adalah 60 kilogram. Yang ditanya adalah berapa kilogram rata-rata penjualan buah perharinya?
atau berapa mean daripada data tersebut. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini dia. Cara menyelesaikannya, total buah yang terjual selama 1 minggu kita tambahkan, ya, atau kita kumulatifkan, kita jumlahkan dari hari Senin sampai penjualan hari Minggu. Dan kita dapat hasil penjualannya adalah 245 kilogram. Setelah kita menjumlahkan dan mendapatkan hasilnya, maka kita bagi dengan jumlah hari. Ya, 245 kilogram dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 35 kilogram. Jadi rata-rata penjualan buah dalam sehari adalah 35 kilogram. Nah, kita sudah mempelajari modus dan bagaimana mencari modus suatu data. Kita sudah mempelajari median. Kita sudah mempelajari mean. Sampai di sini, apakah di antara anak-anak Bapak ada yang kurang dimengerti? Kalau ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Saya Pak, Ya, silakan. tolong lebih lagi menerangkan materi tentang median. Ya, bagus ya, pertanyaan bagus ya. Materi tentang median, baik, diperhatikan. Median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan contoh berikut. Di sini ada hasil pengukuran tinggi badan beberapa siswa kelas 6. Data yang pertama, hasil pengukuran tinggi badannya adalah 130. Seterusnya berapa? 136. Seterusnya? 138. Terus? 140. 142. Ya. 150. Ya. 128. 150. Sampai yang terakhir adalah 129. Siswanya sebanyak 16 orang. Coba perhatikan, dihitung datanya. Dari 130 sampai 129 ada 16 orang. Sekarang yang ditanya adalah hitunglah median dari data tersebut. Perhatikan. Banyaknya data adalah 16 orang atau banyaknya siswa adalah 16 orang. Letak datanya adalah sebagai berikut. Data ke N/2 atau 16 tadi dibagi 2. Dibagi 2 sama dengan berapa? 8. Ya, 16 dibagi 2 adalah 8. Data ke-8 setelah kita urutkan datanya adalah 130. Data ke N/2 atau 16/2 sama dengan 8 ditambah 1. Ya, maksudnya data yang ke-8 ditambah dengan data yang ke-9. Data ke-9 setelah diurutkan adalah 136. Jadi kita ingat data ke-8-nya adalah 130, data ke-9-nya adalah 136. Seterusnya kita hitung mediannya. Median itu adalah rata-rata. Median adalah rata-rata data ke-8 dan ke-9, yaitu 130 ditambah 136 sama dengan 266 dibagi 2 sama dengan 133. Jadi median dari tinggi badan siswa kelas 6 adalah 133. Bagaimana? Mengerti? Mengerti. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang modus, median, dan mean, marilah kita menyimak video pembelajaran berikut. Mean biasa juga disebut rata-rata hitung, rata atau rata. Mean
hasil bagi dari jumlah nilai data yang diamati terhadap banyaknya data yang diamati. Kemudian, ukuran nilai atau nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya, 10 orang siswa menengah pertama akan diukur tinggi badan. Untuk dapat menentukan media dan modus, terlebih dahulu datanya kita urutkan. Kita mulai dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar. Jika data telah terurut, kita dapat melihat bahwa nilai terendah adalah 190 dan nilai tertinggi 168. Karena banyaknya data genap, sehingga untuk menentukan median maka ada dua nilai tengah yang diambil, yaitu 164 dan 165. Untuk menentukan nilai tengahnya, maka kedua data ini dibahagi sehingga didapatlah nilai tengah 164,5. Dari data tersebut jika dapat menentukan median, yaitu dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyaknya data. Jika kita jumlahkan semua data, hasilnya yaitu 1648. Sedangkan banyaknya data adalah 10. Sehingga dari hasil tersebut kita dapatkan bahwa 94,8. Sedangkan nilai yang paling sering muncul atau modusnya yaitu 164. Demikian penjelasan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Bagaimana cara mencari median, bagaimana mencari modus, dan bagaimana mencari median. Suatu data ya, suatu data tunggal atau data berkelompok. Sekarang kita akan mengerjakan beberapa latihan soal atau LKPD. Silakan dibentuk kelompok diskusi sesuai dengan kelompok yang telah kita sepakati selama ini. Silakan. Baik, di LKPD itu ada beberapa soal latihan mengenai cara menentukan suatu modus, menentukan median, dan menentukan mean. Silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Sekarang dipersilakan kepada anak-anak semua untuk mengerjakannya. Sekarang, kelompok satu bagaimana? Sudah selesai? Baik, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja di depan.
pekerjaan daripada kelompok 1 ya? Sudah? Jadi modusnya berapa? Modusnya ada 7. Jadi perhatikan ya teman-teman, ya teman-teman dari kelompok 3. Menurut kelompok 1, modus dari nomor 1 atau modus dari soal nomor 1 adalah 7. Benar? Benar ya? Benar, baik. Berikan dulu aplaus buat kelompok 1. Ya, silakan kembali ke depan. Terima kasih kelompok 1. Jadi lihat teman-teman berat cuma 64. Ya, dari mana dapat 160 tanda? Perjumlahan seluruh data ya, dibagi dengan data 25. Jadi dapat 6,64. Baik, benar? Benar ya? Oke, berikan aplaus buat kelompok 3. Terima kasih. Jadi kita sudah mencoba mengerjakan soal latihan dan hasil kerjanya cukup bagus ya. Artinya apa yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak Bapak semua sudah mengerti ya. Baik. Sekarang mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Pertama adalah mengenai modus. Siapa yang masih ingat apa pengertian daripada modus? Modus apa? Modus adalah data yang sering Modus adalah data yang sering muncul. Kedua adalah median. Siapa masih ingat apa itu pengertian median? Sorry, Pak. Ya, silakan. Median adalah nilai tengah. Median adalah nilai tengah. Dan mean. Siapa masih ingat apa pengertian mean? Ya. Ya, mean adalah nilai rata-rata atau nilai tengah. Jadi sudah bagus ya. Sudah mengerti semua, sudah pintar-pintar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya, dapat bermanfaat bagi anak-anak Bapak semua. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, siapa yang bisa mewakili dalam penutup? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih kami bimbingan Kau kepada kami. Apa yang kami pelajari berikan Engkau dalam kehidupan kami. Masa yang akan kami. Amin. Baik, terima kasih. Jadi sekian pembelajaran kita. Selamat pagi. Bye. Selamat pagi semuanya.